Ada yang request ke saya untuk membuat video tutorial mesin penekuk karton atau bahasa Inggrisnya robotic cash erector. Nah, video ini jawabannya dan video ini adalah part satunya. Di part satu ini kita akan bikin kayak beginian. Jadi kita mau bikin gerakan menekuk kupingan karton yang kecilnya dulu. Oke, kita langsung aja ya. Klik new, assembly, oke. Kalau muncul seperti ini tinggal di escape saja. Kita akan mulai dari menggambar case atau box kartonnya. Assembly ini kita save dulu. Kita simpan di folder dan juga dengan nama yang sekiranya teman-teman mudah ingat. Kalau saya seperti ini. Oke, lalu insert komponen, new part. Nah, kalau muncul, ini saya ulangin ya. Kalau muncul tanda centang di kursornya, itu tinggal di escape aja. Oke, lalu kita edit part ini. Pilih salah satu plane yang mana aja. Saya pilih front plane misalnya. Klik sketch. Lalu saya pilih point. Nah, poinnya saya taruh di datumnya. Di datumnya ini. Nah, kemudian saya pilih corner rectangle. Saya gambar seperti ini. Oke. Kemudian pencet kontrol, klik kiri line ini dan klik kiri poin atau titiknya ini. Lalu akan muncul kotak dialog box seperti ini, pilih make midpoint. Oke, misalnya kartonnya ini ukurannya adalah lebarnya 200 mm, tingginya 400 mm. Oke. Kemudian saya extrude. Tebal kartonnya misalnya 4 mm. Oke. Kemudian klik kanan ini, pastiin tidak ada external reference atau referensi luar, supaya kalau nanti part ini digeser itu tidak akan berubah bentuknya. Oke, kemudian kita copy karton ini, misalnya seperti ini. Pencet kontrol, lalu klik kiri karton ini, tahan, geser. Ya, seperti ini. Oke, kemudian di bagian assembly, di bagian bawah move komponen, pilih rotate komponen. Nah, ini tinggal di seperti ini. Untuk untuk memutar part ini. Oke, kemudian klik edges-nya ini, pilih matte, pilih edges-nya di karton satunya. Oke, lalu klik permukaan ini dan klik permukaan ini. Oke. Oke, kemudian kita misalnya ini bagusnya ukurannya jangan sama. Oke, ini di klik kanan, make independent, lalu escape. Kita ubah ukurannya misalnya ini 150 coba, atau 100. Oke, 130 coba. Nah, oke. 130 aja. Oke. Oke, kemudian kita copy seperti tadi, pencet kontrol, klik kiri karton ini, tahan, geser. Oke. Kemudian matte edges-nya ini, matte ke sini. Oke. Lalu matte lagi ini ke sini. Oke. Oke, kemudian kita copy karton yang gede ini, sama, pencet kontrol, klik kiri karton ini, tahan, geser, lepas, escape. Lalu matte ini ke sini, kemudian ini ke sini sama seperti tadi. Nah, ini kan masih buka tuh. Ini tinggal kita matte aja ini. Ini di matte ke sini. Oke.
Nah, ini sudah bisa seperti ini. Lalu ini kita save dulu. Klik kiri part ini, open part. Lalu file, save. Simpan di folder dan dengan nama yang teman-teman sekiranya mudah ingat. Oke, lalu yang ini file, save. Oke. Oke, kemudian ini kita bikin diem dulu caranya. Pilih matte, pilih yang ini perpendikular, klik permukaan ini dan ini. Oke. Oke. Save. Oke, kemudian kita akan membuat kupingan kartonnya, atau kalau saya nyebutnya daun kartonnya, itu yang biasa buat nutup kartonnya itu. Oke, kita bikin kupingan kecilnya dulu. Insert komponen, pilih new part, escape, edit part, lalu pilih permukaan ini, sketch, pilih point, taruh di sini poinnya di titik tengah, kemudian pilih ini corner rectangle, digambar seperti ini, pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan klik kiri garis ini, make midpoint. Oke. Ini ukurannya adalah ini berapa ini? Kita samain dengan yang ini 130 mm. Ke sketch, pilih dimensi, ini dikasih ukuran 130. Oke, kalau panjangnya saya kasih kok tools. Di sini nggak ada dimension ya. Oke, pakai ini aja. Ini panjangnya 50. Kemudian kita ke feature, boss extrude. Sama pakai ketebalan 4 mm. Oke, di klik kanan, pergi ke list eksternal referensi, break all. Oke. Oke, kemudian saya akan bikin chamfer di sini. Masih di feature, pilih chamfer, klik permukaan ini. Kita pilih yang ini, distance, pilih yang asymmetric. Oke, kita coba. Oke, misalnya chamfernya 10 berbanding 40. Oke. Satu lagi yang sini. Pilih mana tadi? Chamfer. Klik kiri permukaan ini. Sorry. Bukan permukaan tapi edges-nya ini. Oke, pilih distance. Ini kan kebalik nih. Ini tinggal kita balik aja isinya. Sayangnya belum ada tombol sweep di versi 2018 ini. Oke, jadi kita balik ukurannya. Oke, pastiin nggak ada eksternal referensi. Oke. Oke, kemudian ini kita klik kanan, kita float, kita matte edges-nya, ini di matte ke sini. Oke. Oke. Lalu ini ke sini. Oke. Kemudian kita pencet Ctrl, tekan Ctrl, lalu klik kiri karton ini, tahan geser, kita copy. Kemudian ke move, bawahnya move komponen, pilih rotate. Ini diputar seperti ini. Klik kiri edges-nya ini, pilih matte. Klik kiri ini. Oke. Klik kiri ini dan ketemukan dengan yang ini. Oke. Oke. Oke, sekarang kita copy ke bawahnya. Kita copy sama seperti tadi caranya. Pencet Ctrl, klik kiri tahan geser yang ini. Yang ini juga. Oke, kita matte satu-satu. Pilih edges-nya ini. Matte. Lalu pilih edges-nya kupingan karton ini, yang kecil ini. Lalu pilih permukaan ini, di matte ke sini. Kok malah di undo. Oke, kita matte ulang. Oke. Ini yang ini juga sama. Ini ke sini. Lalu ini ke sini. Oke.
Oke, ini untuk kupingan kecilnya. Save dulu. Ini juga di save. Di save file, save as, di folder dan dengan nama yang mudah diingat. Oke, save lagi. Sekarang untuk kupingan kartonnya yang gede, yang di arah sini, di sebelah sini, sama di sebelah sini. Oke, kita gambar, insert di bawahnya, insert new component, pilih new part, escape, lalu edit part. Oke, ini pilih permukaan ini, sama seperti tadi, pilih point, taruh di bagian tengah di sini, lalu pilih corner rectangle, digambar seperti ini, pencet Ctrl, klik kiri line ini dan klik kiri point ini, pilih make midpoint. Ini panjangnya adalah ke evaluate measure 200. Oke, kita kasih panjang 200 mm. Ini kan 130, maka ini 65. 130 dibagi 2 adalah 65 mm. Oke. Kemudian kita ke feature boss extrude 4 mm ke atas. Oke. Oke, kemudian ini kita tekuk dikit juga, kasih chamfer dikit juga, dikit aja. Biar kelihatan lebih estetik. Pilih di bagian feature, pilih chamfer, klik kiri ini, pilih distance. Ini kebalik, coba kita ganti jadi ini 5 misalnya, yang ini 40 atau 50 aja, enter. Oke, yang ini juga sama, masih di feature, di bagian bawah fillet, pilih chamfer, klik kiri edges-nya ini, pilih distance, ini dibalik. Ini 5, ini 50. Oke. Kemudian klik kanan ini, part 7 ini, pilih list external referensi, ini di break all, supaya kalau kita geser bentuknya nggak berantakan. Oke, ini diklik kanan, dibikin float. Kemudian kita matte ke sini. Matte. Klik ini. Kemudian ini ke sini. Oke. Save dulu. Oke, kemudian ini di copy. Caranya sama persis seperti ketika kita mengcopy kupingan kecil. Pencet Ctrl, klik kiri karton ini dan geser. Oke. Kemudian di bagian bawah move komponen, pilih rotate, diputar begini biar memudahkan saat nge-matte. Pilih edges-nya ini, pilih matte, pilih edges-nya ini, kemudian ini ke sini. Oke, sekarang untuk bawahnya. Untuk bawahnya sama, pencet Ctrl, klik kiri karton ini, tahan, geser. Sekali lagi. Oke. Kemudian ini digeser ke bawah, Di bagian ini, bawah move komponen, pilih rotate komponen, ini diputar dikit ke sini, dan ini ke sini. Klik kiri edges-nya ini, pilih matte, pilih ini. Oke, ini. Klik kiri ini, klik kiri ini dan ini. Oke, di sini kita perlu memperbaiki sesuatu karena pada saat kupingan kecil kita bikin paralel. Maksud saya seperti ini. Perhatiin. Nah, kemudian ini saya bikin paralel juga. Ini akan bertabrakan. Maka dari itu kita perlu menambah tinggi bagian ini 4 mili ke atas dan 4 mili ke bawah.
Yuk kita lakuin. Edit part ini, kemudian ke direct editing. Kalau tab ini belum muncul, teman-teman bisa klik kanan di sembarang tempat di bawah sini, direct editing dicentang, lalu pilih move face, pilih offset, ini diisi 4 mm, lalu klik kiri permukaan ini dan klik kiri permukaan ini. Oke. Lalu rebuild. Oke. Nah, ini perlu kita setting juga matte-nya, matte yang ada di sini. Ini kan jadi naik banget nih. Ini perlu kita kasih jarak sebanyak 4 mm. Caranya klik part ini di expand di bagian ini. Cari matte yang nempel ke sini, yaitu ini kita ganti dengan matte distance atau matte jarak. Caranya klik kanan, edit feature. Ini langsung klik yang ini. Langsung diisi 4 mm. Ya, seperti ini. Oke, kita cari yang lainnya. Sorry, ini kebalik, harusnya turun ke bawah. Ini diedit. Ini dibikin di flip dimension. Nah, seperti ini. Harusnya di bawah. Oke, satu lagi yang ini. Oke, part ini di expand, bagian matte-nya kita buka. Ini ada di sini. Oke, ini kita ganti dengan matte jarak. Caranya klik kanan matte ini, edit feature, pilih ini diisi 4, kemudian di flip dimension diklik supaya ke bawah. Oke. Oke, ini sebentar. Oh, ini nggak ikut ini. Yang ini nggak ikut. Pantas kok aneh. Oke, yang ini perlu kita edit juga. Klik part ini. Ini kan ada matte-nya nih, di expand. Ini perlu kita ganti. Nah, yang ini masih sejajar. Ini kita ganti dengan matte distance. Isi 4. Oke, ini udah bener, nggak perlu di flip, langsung oke. Nah, ini sudah lebih baik. Save. Part ini kita save secara eksternal. Klik kiri ini, open part. Oke, pencet Ctrl 1, lalu file, save as, simpan di folder dan dengan nama yang teman-teman mudah ingat. Oke. Nah, berhubung robotic case erector ini itu yang bagian yang akan kita tekuk hanya bagian bawah, maka bagian atas akan kita biarin terbuka seperti ini. Nah, bagian ini kita akan bikin paralel. Klik matte, pilih paralel, klik ini dan ini. Oke. Centang. Lagi. Atau di sini. Klik permukaan ini, matte, pilih paralel, klik ini. Klik ini, paralel, klik ini. Klik ini, paralel, klik ini. Centang. Oke, yang ini kita biarin bisa bergerak. Oke, save dulu. Jangan lupa selalu save pekerjaan Anda supaya ada backupnya. Takut kalau nanti crash itu hilang semua. Oke, lalu pencet Ctrl, klik kiri ini dan klik kiri ini, lalu klik kanan, pilih Form New Subassembly. Oke, kemudian assembly ini kita klik kanan, kita bikin fix. Lalu kita save, klik kiri atau kanan, Open Subassembly. Oke, pencet Ctrl 1, File, Save As, ini simpan di folder dan dengan nama yang teman-teman sekiranya mudah ingat. Kalau saya seperti ini.
save. Oke. Oke, kemudian berikutnya sama seperti tadi, for new subassembly, open subassembly. Nah, yang ini kan ini floating semua nih. Kita bikin fix salah satunya, misalnya yang ini. Lalu file, save as, 002, save. Oke, lalu ini open. Oke, ini saya bikin fix file save as 003. Oke, lalu yang ini for new subassembly, open subassembly, yang salah satunya saya bikin fix file save as 004. Oke, save. Oke, kemudian bagian bawahnya kita posisikan dalam kondisi terlipat, tertutup. Ya, kita tekuk seperti ini. Lalu klik kiri permukaan ini, mat. Ini multimatnya diaktifin, pilih paralel. Ya, ini V1, lalu klik kiri keempat permukaan kupingan karton, dua kupingan besar, dua kupingan kecil, seperti ini. Oke, klik OK. Nah, ini posisinya tertutup. Kemudian kita akan menggambar ini relnya, ya, relnya. Caranya kita akan memanfaatkan front plane di sini. Ke insert new part dulu, escape, edit part, pilih front plane, pilih normal to atau control 8 sama aja, sketch di front plane nya. Oke, tarik garis seperti ini, lalu ke atas, lalu pilih sketch fillet, klik titik ini dikasih misalnya 300. Pokoknya dia lebih besar dari panjangnya, radiusnya lebih besar dari panjangnya karton ini. Misalnya kalau ini kan panjangnya 200 mm, saya kasih 250 misalnya. Sebentar, 250. Oke, yang ini nggak usah panjang-panjang. Misalnya yang ini panjangnya 100 mm aja. Yang ini panjangnya misalnya 300 mm atau 250 aja. 200 juga nggak masalah sih. Oke. 250 aja. Oke, kemudian saya kasih titik di sini. Atau gampangnya pencet kontrol, klik kiri edges-nya ini dan klik kiri line ini. Pilih make collinear. Oke. Kemudian ini digeser ke sini. Oke, kasih dimensi. Klik kiri datum ini dan klik kiri ini. Saya kasih dimensi 115 mm. Kemudian ke bagian display or direct relation. Nah, ini collinearnya kita hapus. Kita ganti jadi jarak dari sini ke sini 8 mm. Oke. Ini saya kasih ke sini 100 mm juga. Ini radiusnya kasih 30. Oke, kemudian ke bagian feature, pilih boss extrude, dibalik. Oke, ini lebarnya harus lebih kecil dari lebarnya kartonnya ini, tapi jangan terlalu kecil. Misalnya ini kan 130 ya,
Ini saya kasih 100 misalnya. Ya, 100. Lalu pilih OK. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ini, sheet metal. Oke, sheet metal. Ini mana sheet metal? Oke, di sini nggak ada sheet metal, kita klik kanan sembarangan di sini. Sheet metal diklik. Nah, lalu ini akan muncul. Pilih ini, yang ini. Lalu pilih sketch ini dibalik. Saya pakai sheet metal kenapa? Karena memang kalau fabrikasi nanti ini memang dari sheet metal yang ditekuk seperti ini. Dan kenapa saya menggunakan sheet metal? Karena bisa dibikin flatten. Yang saya tunjukin. Jadi oke dulu. Oke, tebelnya misalnya ini tebelnya 3 mm. Oke, ini adalah metal berukuran setebal 3 mm. Atau ini aja deh, jangan 3 mm, 5 mm. Ya, biar lebih rigid. Klik kanan ini, pastiin nggak ada external referensi. Oke, nggak ada. Lalu ini kita ukur dulu tengah ke tengah, pergi ke evaluate, measure, arahin ke bagian tengah ini dan arahin ini ke bagian tengah kartonnya. Kita cari selisihnya. 19, berarti kita geser 19 mm. Klik kanan ini, plat ini, klik float, lalu klik kiri ini ke assembly, pilih move component. Ini bagian ini diganti dengan by delta XYZ, kemudian Z nya diganti minus 19. Apply. Oke. Klik kanan, fix. Lalu ini kita save dulu. Open path, file, save as di folder, dan juga dengan nama yang sekiranya teman-teman mudah ingat. Oke, saya kasih nama part 002. Oke, exit, save. Setelah ini kita akan membuat balok referensi. Ini fungsinya untuk animasi. Oke, langsung aja insert new part, escape. Ini partnya diedit. Kemudian klik permukaan ini, sketch. Klik kiri ini, langsung bikin corner rectangle. Oke, ini kemudian kita klik ke sini. Ya, tepatnya ke sini. Pencet Ctrl, klik kiri titik ini dan arahin ke sini. Oke, make coincident. Satu lagi, klik kiri titik ini dan arahin ke sini. Make coincident. Oke, ini tebelnya adalah 138. Oke, maka ini tebel balok referensinya juga 138. Arahnya sebaliknya. Oke. Klik kanan, list external referensi, break all. Oke, ini kita save dulu. Open part, file, save as. Animation reference block, save. Saya menamainya seperti itu. Oke, kemudian ini saya klik kiri, saya bikin transparan. Oke, kemudian ini part ini sebenarnya agak sulit diambil karena ada di sini. Biarin aja di sini. Oke. Ini saya arahin kursor ke sini, lalu saya pencet Ctrl C dan Ctrl V. Ya, saya copy. Ini saya bikin transparan lagi. Nah, saya akan melakukan hal seperti ini. Matte, kemudian Advanced Matte, pilih Width, klik kiri ini, klik kiri ini, klik kiri ini dan ini.
Oke, masih pakai matte width. Klik kiri permukaan ini, klik kiri permukaan ini, klik kiri ini, dan klik kiri ini. Oke. Lalu ini diklik matte, lalu ini diklik. Ya, di oke. Lalu ini diklik kanan, dibikin fix. Matte yang ada di sini, ini kita hapus. Save. Kemudian karton ini kita pindah. Ini perlu kita bongkar dulu matte-nya. Ini tinggal di float aja. Klik kanan, float. Kemudian ini kita matte. Yang ini kita matte. Kita matte ke sini. Seperti ini. Lalu ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini sepertinya perlu saya geser dikit. Ini soalnya jadi terlalu masuk. Matte yang tadi saya hapus dulu. Saya pindah dulu. Loh, kok enggak hapus? Oh, ini. Loh, kok enggak hilang? Hapus semuanya aja lah. Ini mesti saya matte ulang. Ini matte ke sini. Kemudian ini saya balikin ke sini. Ini ke sini. Soalnya tadi ada sedikit gangguan. Lalu ini ke sini. Dah. Ini perlu saya naikin sebanyak 4 mm. Ini ada yang ketinggalan, saya matte lagi. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini paralel dengan ini. Ini perlu saya naikin ke atas 4 mm. Caranya begini. Di bagian assembly, pilih linear component pattern, pilih edges-nya ini panahnya diarahin ke atas. Ini diisi 4, ini diisi 2. Pilih component to pattern yang ini. Lalu klik OK. Lalu di bagian bawah ini diklik kanan, dissolve pattern, klik kanan, fix. Lalu yang ini diklik kanan, di delete. Ini kita bikin transparan lagi. Ini sebaiknya matte yang ada sekarang ini kita kelompokin ke dalam satu folder. Caranya pencet shift, klik kiri matte yang paling atas dan klik kiri yang paling bawah. Klik kanan, add to new folder. Saya kasih nama constraint or matte. Save. Sebelumnya kita kasih warna dulu untuk tiap-tiap komponen.
karena ini warnanya sama semua, jadi mungkin bakal sulit dibedain antar komponen satu dengan yang lainnya karena warnanya sama. Oke, untuk slider ini atau plat peluncur ini saya kasih warna abu-abu misalnya. Nah, ini. Oke. Untuk case atau kartonnya sendiri misalnya saya mau pakai logo channel saya. Oke, ini saya klik di bagian ini, yang ini dibuka, lalu klik ini. Oke, ini pilih yang bagian advance ya, yang ini. Kalau jangan yang basic. Kita mau nyari ini nih. Kita mau nyari brush ini. Ini diklik. Oke, ini saya nyimpen gambar logo saya itu di ini 3.3 pic yang ini nih. Ini kalau folder saya. Kalau ya nanti kalau di tempat teman-teman silahkan diarahin ke foldernya teman-teman sendiri. Kalau saya di sini sih. Nah, ini alamat ini saya klik kiri di sini. Saya klik kanan, copy. Saya balik lagi ke SolidWorks. Ini saya klik kiri di sini. Saya paste di sini, lalu enter. Oke. Lalu di bagian ini pilih yang all image. Lalu pilih logo. Open. Nah, otomatis akan seperti ini. Dan otomatis dia akan menyimpannya ke dalam ekstensi warnanya SolidWorks, ekstensinya .p2m atau p2m. Langsung save aja. Ini kalau di yes, nanti di bagian appearance ini itu nanti ada pilihan juga appearance-nya muncul di sini. Nanti kalau teman-teman ini klik nanti ke expand, nanti akan muncul di sini. Kalau saya sih biasanya no. Tapi kalau untuk lebih jelasnya mending saya yes aja. Nah, ini. Dia akan muncul di sini nih. Ini kalau di no ini nggak akan ada. Jadi terserah teman-teman mau dimunculin di sini atau enggak, itu up to you. Oke. Kemudian ini saya klik oke. Oh ya, ini warnanya juga bisa di setting nih. Cara set ukuran logonya ini bisa di setting ukuran gambarnya. Caranya klik ini di bagian appearance lagi, ini di edit, diklik. Nah, ini pastiin ada di tab advance, lalu pergi ke mapping. Nah, ini angka ini yang bisa di adjust. Ini misalnya kalau saya kecilin jadi 50, ya maka logonya akan semakin kecil. Demikian juga kalau ini saya gedein misalnya jadi 200, maka logonya juga akan semakin gede. Ini saya pakai fix aspect ratio, jadi panjang kali lebarnya itu ngikut. Kalau ini nggak dicentang, ini saya bebas ngatur ini ukuran ini masing-masing. Misalnya ini saya seperti iniin, ini saya seperti iniin. Nah, jadi panjang kali lebarnya bisa disetting sendiri-sendiri. Tapi kalau fix, maka dia akan ngikut. Nah, ini saya setting, maka ini juga ngikut. Nah, seperti ini. Oke. Ini misalnya saya setting segini nih. Ya, biar kelihatan 3. Biar ini kelihatan 3. Nah, segini. Dengan kondisi fix aspect ratio, tinggal di OK aja. Oke, untuk menempatkan ke tempat lain teman-teman bisa juga kalau mau pakai cara cepat, ini di klik kiri, lalu copy appearance, lalu klik part line, lalu ini di paste, diarahin ke bagian part. Nah, maka warnanya ini akan tercopy ke part yang lain.
Ini juga sama, paste. Ini sama. Oke, ini udah sama semua. Ya, kardusnya sudah, case atau kartonnya atau kardusnya sudah memiliki pola, memiliki warna. Ya, cara tersebut bisa digunakan ketika teman-teman mau mengaplikasikan logo, misalnya logo apa gitu, logo perusahaan atau logo logo apapun itu caranya kalau di SolidWorks yang saya tahu seperti itu caranya. Jadi produknya bisa memunculkan logonya teman-teman, logo yang teman-teman inginkan, logo yang teman-teman ingin apa namanya tempelkan di kardus ini. Oke, save dulu biar nggak hilang. Setelah ini kita kasih lampu atau pencahayaan karena menurut saya ini agak gelap. Oke, kita ke ini, display manager, lalu pilih yang ini nih, view skin light and camera. Oke, di bagian light ini di expand, lalu klik kanan sembarangan di sini, lalu add spotlight yang ini. Nah, dia akan muncul lampu sorotnya. Ini agak sini dikit ya. Brightnessnya misalnya saya pakai 0,8. Lalu saya tambah lagi satu spotlight di sisi sini. Nah, ini bagian kuningnya digeser aja kalau mau geser lampunya. Terlalu ke bawah sepertinya. Nah, di sini. Oke, brightnessnya saya pakai 0,8 juga. Oke. Ya, jadi sedikit lebih terang di sini. Tapi sepertinya terlalu terang di sininya. Oke, saya naikin dikit spotlightnya. Nah, seperti ini. Yang ini juga. Ya, biar lebih terang. Oke, seperti ini. Lalu klik save. Blok transparan ini kita copy seperti ini. Oh ya, tadi untuk caranya pencet Ctrl, lalu klik kiri di edges-nya box ini, tahan, geser. Lalu ini diklik lagi, dibikin transparan. Oke, kita akan copy ke sini. Ya, seperti ini. Ini dicentang karena kita nggak butuh menambahkan mat di sini. Kita cuma butuh posisinya aja. Lalu ini diklik kanan, yang ini dibikin fix. Oke, lakukan hal yang sama lagi sampai dia banyak di bawahnya. Seperti ini. Pencet Ctrl, pilih edges-nya, klik kiri, tahan, geser. Lalu dibikin transparan. Klik ini, mat, di mat ke sini. Klik ini. Klik ini. Oke. Klik ini, oke. Oke, ini misalnya di mat ke sini. Ini itu pola gerakannya si karton ini nanti. Jadi untuk keperluan animasi. Jadi ini nanti ini apa ya namanya?
referensi untuk sequence-nya. Nanti akan apa namanya, kalau sudah dibuat sequence-nya nanti akan lebih jelas sih. Yang penting kita posisiin dulu ini. Oke. Nanti kalau urutan gerakan animasinya sudah mulai dibuat, nanti akan lebih jelas lagi. Tapi ini diperlukan untuk gerakan animasi nanti, karena kita juga akan memainkan gerakan menekuk kartonnya ini. Oke, di copy lagi, ditransparanin, klik ini, matte, ke sini. Oke, lalu ini ke sini, ini ke sini. Oke. Di oke dulu. Yang mana tadi? Nah, ini ke sini. Ya, ini disamain. Kurang lebih aja, agak-agak aja. Oke, kalau udah diklik kanan, bikin fix. Lalu matte-nya yang ada di sini dihapus. Delete. Save. Oke, pencet Ctrl. Klik kiri ini, tahan, geser. Klik kiri ini, dibikin transparan. Klik kiri permukaan ini, matte. Lalu ke sini, klik kiri ini. Oke. Oke, kemudian klik kiri edges-nya ini, lalu klik kiri ini, lalu klik kiri ini, dan ini di klik kiri di sebelah sini. Oke, centang. Pokoknya nanti kalau urutan gerakannya udah mulai dibuat, nanti mungkin akan lebih jelas lagi. Yang penting kita bikin dulu polanya ini. Oke. Kemudian ini diklik kanan, atau bisa juga di sini klik kanan, fix. Matte-nya dihapus. Oke, satu lagi di sini. Kau pencet Ctrl, klik kiri edge-nya ini, tahan, geser. Ini diklik, dibikin transparan. Klik kiri ini, matte, lalu klik kiri ini. Oke, klik kiri edges-nya ini, lalu klik kiri ke sini. Oke, klik kiri edges-nya ini, klik kiri ke permukaan ini. Oke. Nah, ini di sini, taruh di sini. Di oke. Lalu ini diklik kiri, dibikin fix. Matte yang ada di sini dihapus. Save. Oke, sekarang kita bikin urutan gerakannya untuk gerakan ini dulu. Oke. Ini kita umpetin dulu si plat peluncurnya ini, kita hidden dulu. Oke. Kemudian ini harusnya nanti buka. Soalnya nanti ada gerakan ke atas. Ini klik kiri ini, matte ke sini. Oke. Lalu klik kiri ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Coba kita show dulu ini. Oke, sudah betul. Ya, nempel. Ini kita kasih nama apa ya? Tes 0 misalnya. Ini diklik matte-nya yang ini nah, yang paralel ini dihilangin, delete biar bisa kebuka.
Ini kayaknya masih ada matnya. Nah, masih ada. Oh, lepas. Ini kita mau buka ini, Nah, udah bisa kebuka. Ini kita mat ke sini. Ya, lalu mat yang ini kita masukin ke folder ini. Oke, tinggal yang ini. Ini harusnya buka. Klik kanan, delete, rebuild. Lalu yang ini. Oke, ini klik kanan, delete, rebuild. Masih ada parallel mat, klik kanan, delete, rebuild. Oke, ini udah bisa kebuka. Oke, ini kita paralelin ke permukaan ini. Klik kiri ini, mat, paralel. Oke, lagi ini ke sini. Lagi ini ke sini, ini ke sini. Lagi ini ke sini. Oke, kemudian ini dimasukin ke test 0. Caranya bisa dimasukin satu-satu, caranya di drag and drop gini. Atau kalau mau cepat pencet shift, klik kiri ini, kan otomatis ke select semua tuh. Klik kanan, add to new folder. Ini geser foldernya ke sini. Lalu di dalam folder test 0, folder 2 ini di delete, hapus. Jadi matnya ngumpul jadi satu. Oke, ini saya perlu mengedit mat yang ada di sini. Yang mana ya? Nah, ini di delete. Oke, kemudian tadi plat luncurnya kita umpetin, kita munculin. Nah, ini maksud saya seperti ini. Ini di mat ke sini. Ya, ke sini. Oke. Oke. Lalu mat ini kita masukin ke test 0. Nah, kita mau bikin gerakan si ini, kupingan kecil ini itu nekuk nanti. Sebaiknya tes 1 aja, soalnya nanti kita mau bikin ini gerakannya ini dari atas ini, sorry, ini tes 1, dikasih nama tes 1 aja. Oke, save dulu. Sekarang kita bikin gerakan tes 0. Nah, kalau folder tadi di unsuppress, nanti akan balik ke sini. Tapi kalau di suppress, ini akan bebas. Nah, ini akan bebas lagi. Oke, ini klik kiri permukaan ini mat, di mat ke sini. Kemudian klik kiri ini, di mat ke sini. Ini sudah sejajar belum ya? Oke, sudah. Lalu ini di paralel ke sini. Oke, kemudian klik paralel, klik ini dan ini. Klik paralel, klik ini dan ini. Lagi ini ke sini. Lagi ini ke sini. Oke, saya setting jaraknya misalnya di sini. Nah, misalnya di sini kali ya. Ya, di sini.
Ini saya klik yang mana ya enaknya. Nih, permukaan ini, klik matte. Lalu klik kiri permukaan ini. Lalu langsung klik matte jarak. Langsung di oke aja. Oke. Oke, ini udah nggak gerak. Ini kita kasih nama tes 0. Pencet shift, klik kiri matte yang paling atas dan klik kiri matte yang paling bawah, klik kanan add to new folder. Kasih nama tes 0. Tes 0 ini mau kita pindahin ke bagian atas. Caranya diklik kiri, tahan, geser sampai muncul logo kayak tanda panah menekuk seperti ini. Jangan yang seperti ini ya, tapi yang seperti ini. Oke. Ini tes 0, saya suppress, lalu saya pergi ke tes 1. Nah, jadinya seperti ini. Saya balikin lagi ke tes 0, tinggal main suppress unsuppress aja. Nah, ini yang saya sebut dengan urutan gerakan atau sequence. Save dulu biar nggak hilang. Tes 0 tes 1 saya unsuppress. Oke, sekarang kita akan mulai menekuk karton kecilnya ini, kupingan karton kecilnya ini. Ini saya suppress lagi. Bentar, saya tes dulu. Oke, nggak ada masalah. Oke, ini saya geser lagi. Saya matte lagi. Klik kiri ini, matte. Klik kiri permukaan ini. Oke, lalu klik kiri ini. Klik kiri permukaan ini. Lalu paralel ini ke sini. Paralel lagi seperti biasa, biar ininya nggak buka gini. Matte, paralel, klik kiri ini, klik kiri ini. Matte, paralel lagi, klik kiri ini dan ini. Oke. Yang ini nggak usah karena mau kita tekuk. Ya, kita turunin perlahan-lahan. Nah, misalnya jaraknya seginilah ya, segini dulu. Ini klik kiri ini, yang bagian ini, pilih matte. Kemudian mana sih ini? Nah, ini dia. Boxnya ini nggak kelihatan tadi. Oke. Ini biar bisa klik permukaan di baliknya. Arahin aja kursornya ke sini. Ke sini. Klik kanan sampai muncul kayak begini. Select other. Lalu klik kanan terus. Nah, sampai ke select surface yang diinginkan. Oke, lalu langsung klik matte jarak. Lalu di oke. Oke. Nah, ini edges-nya ini diklik kiri, matte, langsung di matte ke sini, ke bagian yang melengkung ini. Satunya lagi. Ini ke sini. Oke. Lalu ini dikasih nama tes 2. Tes 2. Oke, ini di suppress. Kita unsuppress tes 1. Lalu kita unsuppress tes 0. Nah, jadi kartonnya bermula dari sini. Kemudian ke sini, turun. Lalu kupingannya mulai nekuk. Nah, sekarang kita akan tekuk lagi lebih dalam. Ini kita geser matte ini, matte ke sini. Sama seperti tadi, ini ke sini. Ini paralel dengan ini. Ini paralel dengan ini.
ini dengan ini. Kita turunin, lebih turun lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini, lalu klik kiri permukaan ini, map. Oke, ini boxnya udah mulai nggak kelihatan, box transparannya, referensinya. Nah, ini dia kelihatan, yang ini nih. Klik kiri ini box transparannya, lalu langsung klik match jarak. Oke, di oke. Kemudian ini karton, kupingan kartonnya ditekuk ke dalam, edges-nya diklik, map, lalu diklik di sini. Oke. Ini ditekuk ke dalam, edges-nya ini diklik, lalu diklik ke permukaan ini. Oke. Oke. Oke, ini saya kasih nama tes 3. Save dulu. Oke, kemudian kita bikin satu lagi di mana bagian tepinya ini menyentuh ke bagian lengkungannya ini. Satu gerakan lagi sampai dia nyentuh. Nanti kita tes pergerakannya sampai sini dulu. Kita klik permukaan ini, matte. Klik kiri ini. Oke, klik kiri ini dan klik kiri permukaan ini. Oke. Klik kiri ini dibikin paralel ke sini. Pilih paralel, klik kiri ini dan ini. Klik kiri paralel, klik kiri ini dan ini. Oke, lalu ini kita tempelin ke sini. Karena dia bagian ini nyentuh, maka ini udah saya setting sebelumnya. Klik kiri ini langsung aja ke sini. Ya, langsung ke sini. Oke. Nah, ini ditekuk ke dalam. Ini ditekuk ke dalam. Dilihat dari sini. Klik kiri edges-nya yang paling ujung, pilih matte. Lalu diklik kiri di permukaan lengkungnya ini. Oke. Satu lagi, yang ini. Klik kiri ini, lalu klik kiri ini. Oke. Oke, ini saya kasih nama tes 4. Oke, lalu pilih save. Oke, saya coba balikin ke tes 0. Ini tes 4 saya suppress, tes 3 unsuppress, tes 3 suppress, tes 2 unsuppress, tes 2 unsuppress, tes 1 unsuppress, tes 1 suppress, tes 0 unsuppress. Oke, sekarang kita coba ke motion study. Ini saya suppress dulu. Saya posisiin di tengah. Kita tes gerakan yang ini dulu. Ini saya sembunyiin dulu. Save dulu biar nggak hilang. Oke, kemudian new motion study. Zoom in. Oke. Di sini ada 5 sekuen. Kita akan mulai gerakin. Yang hitam ini digeser ke sini 0,5 detik, lalu klik kiri di sini. Yang biru ini diblok dari bawah ke atas sampai sini. Klik kanan, copy, arahin kursor ke sini, paste di sini. Oke. Tes 1 misalnya dia 0,5 detik. Ini itemnya digeser sampai angka 1. Klik kiri di sini. Tes 1 di unsuppress. Oke, lalu ini diblok semua, atau bisa juga Ctrl A. Lalu klik ini update. Lalu tes 1 di suppress. Sekarang tes 2, misalnya gerakannya 0,3 detik. Oke, tes 2 di unsuppress.
lalu di blok atau Ctrl A, update. Tes 2 di suppress. Dan selanjutnya seperti itu. Tes 3 unsuppress, blok, update, tes 3 suppress. Lalu tes 4. Tes 4 unsuppress, di blok, lalu tes 4 di suppress. Oke, ini digeser lagi ke sini. Ini tujuannya biar ketika animasinya stop itu ada jeda 0,6 detik. Kalau ini jeda 0,5 detik. Ini jeda ketika animasi belum mulai, ada jeda diem 0,5 detik. Ini juga sama. Kalau ini 0,6 detik. Save dulu. Oke, ini bisa langsung save ke animasi. Langsung aja save animation. Saya misalnya nyimpennya di sini, di folder ini. Ya, intinya di folder di mana teman-teman mudah mengingatnya, juga dengan nama yang mudah diingat. Test animation. Aspek rasio saya biasa pakai 16:9 dengan FPS-nya 25. Berhubung ini cuma 2 detik, ini nggak akan saya skip kalkulasinya. Saya save langsung. Oke, ini di beberapa SolidWorks itu ada yang bisa langsung ekspor ke MP4. Cuma kalau di tempat saya ini cuma bisa AVI video aja yang ukurannya cukup gede, tapi nanti perlu dikecilin. Tapi saya jelasin nanti. Ini oke dulu. Saya pakai yang ini, Intel EUV codec kalau di tempat saya. Oke. Nah, ini kalau udah mulai 7 detik ke atas ininya lama biasanya. Cuma berhubung cuma 2,5 detik, nggak saya skip. Biasanya saya skip ini. Maksud saya biasanya ketika bikin tutorial ini, proses kalkulasi ini saya skip biasanya. Oke, ini video AV-nya udah ada di folder. Nah, ini tadi logo yang kita bikin. Kita tadi kan ini ngasih logo ini kan. Ya, ini dia SolidWorks langsung otomatis dia nge-save ke format JPEG ini menjadi P2M, logonya logo support ekstensinya buat logo ini di SolidWorks. Oke, saya nyimpan animasinya di folder animation. Ya, di sini. Di folder animation. Nah, ukurannya gede kan, 90. Ini 96 MB nih, hampir 96. So, saya mesti kecilin pakai HVC atau Any Video Converter. Biar ukurannya kecil, biar bisa dikirim lewat WA misalnya. Oke, ini langsung saya drag aja. Settingannya saya output biasanya MP4. Lalu untuk video size saya pakai 1280 x 720 dengan quality high. Video option saya bitrate-nya yang saya setting bitrate-nya 4000. Codec-nya X264, frame rate 60. Dan berhubung ini nggak ada suaranya, ini audio saya disable. Ini saya convert. Ya, ini outputnya. Ini saya pindahin dulu. AVC-nya saya tutup dulu. Saya pindahin ke folder animation. Nah, yang gede ini saya buang. Kenapa? Karena ukurannya kegedean, bisa menuhin hard disk saya. Nah, ini coba saya play. Coba kita play. Oke, kurang lebih seperti itu gerakan yang udah kita buat mulai dari tes 1, mulai dari tes 0, tes 1, tes 2, tes 3 sampai tes 4 dulu.
Nanti akan lanjut lagi ke tes-tes yang berikutnya. Video ini akan berseri, jadi ini untuk part 1 ini sampai sini dulu supaya lebih mudah dipahami. Jadi saya nggak bikin terlalu panjang dulu, atau mungkin udah kepanjangan kali ya. Ya, barangkali itu aja. Kalau sekiranya ada yang kurang, mungkin video ini banyak kurangnya, dan juga barangkali dari penyampaian saya juga banyak kurangnya, saya mohon maaf. Kita sambung lagi di part 2. Oke, sampai jumpa lagi.